Saya kan ditelepon sama protokol kepresidenan Korea gitu seminggu sebelum bertemu Pak Prabowo. Jadi ditelepon katanya mau ngadain acara, intinya makan-makan lah gitu di kepresidenan Korea. Cuma nanti presiden dari Indonesia datang ke sini gitu. Jadi ya intinya ya ditemui lah gitu sama Pak Prabowo. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan utama dari pekerja migran Indonesia. Dan saat ini tercatat puluhan ribu PMI bekerja secara resmi di Korea Selatan dan berkontribusi di berbagai sektor. Dan untuk menggali potensi serta pengalaman para pekerja migran Indonesia di sana, khususnya di Korea Selatan, sudah bergabung bersama Kadin Indonesia Institute melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Pak Sugianto. Selamat datang Pak Sugianto. Dan ada Pak Heru Tri Wahyudi. Selamat datang, selamat sore waktu Korea Selatan, Bapak-bapak di Oh, sana. selamat sore Pak. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan Kadin Indonesia Institute. Yang pertama-tama saya ingin ke Pak Sugianto dulu nih. Kemarin kan belum lama ini Bapak sempat bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto saat beliau sedang melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan. Kalau kita berbicara lagi, kenapa bisa Bapak ada di sana dan ceritanya apa sih yang menarik dari pertemuan tersebut, Pak? Jadi awalnya Silakan, kan Pak. gini Pak, awalnya kan saya kan ditelepon sama protokol kepresidenan Korea gitu seminggu sebelum bertemu Pak Prabowo. Jadi ditelepon katanya mau ngadain acara, intinya makan-makan lah gitu di kepresidenan Korea. Cuma nanti presiden dari Indonesia datang ke sini gitu. Jadi ya intinya ya ditemui lah gitu sama Pak Prabowo gitu. Pak Sugi, saya dengar kabar intel saya ya bahwa Bapak sebelumnya mendapatkan penghargaan di sana. Boleh diceritakan sedikit kepada kami seperti apa penghargaan yang Bapak terima? Iya, awal awal tahun ini sih, di tahun baru 2026 tuh. Ya alhamdulillah dapat penghargaan Dongbek, katanya penghargaan kemanusiaan gitu katanya. Karena mungkin kena kejadian tahun kemarin, masalah kebakaran kebakaran paling terbesar di sejarah Korea gitu katanya. Kan saya tahu kan, tahun kemarin kan intinya gimana ya? Ya ada rasa untuk, ya walaupun kita beda negara juga tapi manusia kan sama Pak gitu. Jadi ya intinya saya tuh nggak sengaja menolong, ya intinya menolong warga warga sekitar saya, lingkungan saya dan tempat saya bekerja gitu pas kebakaran tahun kemarin. Memang kalau saya boleh tahu, Bapak saat ini Pak Sugi itu bekerja di sektor apa di sana? Saya di sektor fishing Pak dari awal juga. Hmm, jadi nelayan lah kalau bisa Iya iya iya, kata seperti nelayan itu ya, ya. intinya nelayan. Kalau kalau saya boleh tahu nih Pak, saya penasaran juga. Waktu awal Bapak bekerja sebagai fisherman atau nelayan di Korea Selatan, background Bapak seperti apa? Apakah memang nelayan di Indonesia atau mendapatkan pelatihan atau seperti apa Pak Sugi? Jadi awalnya kan saya kan ikut G2G gitu. Ya ikut pelatihan juga. Hmm, Cuman kan pelatihan G2G ya. pelatihan G2G gitu. Cuman ya saya tuh ya baru berpengalaman pas di Korea itu, pas saya jadi nelayan di Indonesia saya nggak jadi nelayan gitu loh. Jadi awal Jadi kesini tuh ya tetap mabok laut gitu Pak. gitu ya. Iya Berarti memang Bapak mendapatkan pelatihan khusus sebagai fisherman atau nelayan ya Pak untuk bisa bekerja di iya Korea Selatan, Pak, ya? iya gitu, berpengalamannya tuh baru pengalaman sekarang gitu jadi nelayan. Sudah berapa lama Pak Bapak bekerja sebagai fisherman di Korea Selatan? Sekarang ya setahun ini nih 9 tahun Pak. 9 tahun ya. Berarti sudah banyak sekali pengalaman yang Bapak dapatkan di sana. Berarti eh, kalau Bapak ingat dulu waktu kita track back lagi, eh, pelatihan apa yang waktu Bapak dapatkan di awal G2G tadi yang hingga sekarang tuh masih menjadi bekal yang sangat berguna sekali bagi Bapak di kerjaan Bapak saat ini. Ya
Ya kalau masalah pelatihan sih kan cuman paling bahasa gitu Pak. Kalau masalah praktekumnya kan cuman cara menjahit jaring, terus cara apa ya, inilah intinya kapal nyandar tuh tali temalinya seperti apa kan gitu. Cuman kan itu kan sebagai prosedur aja kita dapat sertifikat BST gitu Pak. Dikarenakan kalau kita langsung praktek dengan kerjanya kan beda lagi. Setiap Seperti itu ya setiap Pak ya. setiap style orang kan beda-beda cara bekerja dan cara Baik. praktekumnya. Jadi Hmm. ya dulu tuh sekitar 3 sampai 6 bulan ya intinya lamanya paling setahun lah gitu. Ya sering dimarahin, sering apa sama apa. Cuman kan gimana ya? Kalau kalau kita emang kitanya tetap ego kita nggak bisa terkendali ya saya juga mungkin tidak selamanya di fishing gitu. Cuman kan karena saya kan belajar intinya emang emang orang pengen pengen naik ke atas tuh harus sabar dulu, ikhlas dulu, dimarahin Hmm. juga kan ya kita juga harus belajar juga, Pak. Gitu. Jadi benar-benar mau belajar di tempat yang baru dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya Pak ya. Iya, benar benar. Hmm. Sekarang saya ke Pak Heru nih. Kalau tadi Ya, Pak Sugi berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan kapal. Nah, saya dengar Pak Heru nih bekerja di industri perkapalan di Korea yang cukup besar di sana. Bisa diceritakan Pak, iya betul Pak. saat ini kesibukan Bapak seperti apa dan Nah, apa yang membuat Bapak tuh bisa bekerja di sana? kesibukan saya adalah menjadi seorang apa ya Pak? Mungkin awal ke sini saya melamar sebagai tukang las gitu kan. Hmm. Tapi pada Welder ya sampai Pak ya? Eh, welder ya tukang benar las ya Pak welder. ya? Welder ya? Ya, Mhm. iya. Begitu sampai sini saya juga masih ada hubungannya dengan welder. Lebih ke tepatnya kayak fitter gitu kan. Jadi Hmm. sebelum welder kerja itu saya mempersiapkan apa yang mau dikelas gitu kan. Misal seperti pipa atau pagar atau mungkin sapot. Sapot itu buat apa ya penguat gitu kan. Penguat sebuah barang yang nantinya barangnya itu ditaruh di atas sapot gitu kan. Ya saya cuman sekedar masang itu tapi tetap tetap ada hubungannya dengan apa itu pengelasan gitu kan. Walaupun Hmm. cuma sedikit gitu kan. Pak, kalau saya boleh tanya, Bapak berapa tahun Pak dengan pengalaman Bapak di sana Pak Heru? Om, pengalaman saya dulu pernah kerja ngelas di Indonesia. Terus kalau di Koreanya saya sebelum menjadi apa itu tukang las di sini, saya pernah menjadi bekerja di sebuah pabrik industri apa itu suku cadang mobil. Oke. Ya, berarti memang Bapak sebelumnya berbeda dengan Pak Sugi yang dapatkan pelatihan sebagai seorang nelayan, Bapak sebenarnya punya basic yang Ya, eh, di tegak bidang lurus ya pengelasan dengan juga. pekerjaan Bapak sekarang ya. Ya, di bidang pengelasan juga gitu kan. Waktu di Korea tahun 2010 apa ya? Itu pernah mengikuti pelatihan pengelasan juga di Korea secara gratis tuh. Bapak dari tahun berapa Pak di Korea Pak? Dulu pertama kali ke sini tahun 2008. Habis Oh, itu udah lama ya. tahun 2013 pulang. Terus tahun 2015 kembali lagi ke sini, tahun 2020 pulang. Terus kan saya kebetulan udah program G2G 2 kali. Untuk mau masuk ke Korea lagi harus mungkin ganti apa itu ganti visa, visanya E7 itu. Nah, sedangkan yang E7 kan harus mempunyai skill gitu kan. Ya Hmm, hmm, skill hmm, yang hmm. apa itu mungkin pengalaman saya mungkin di bidang pengalaman terus seperti bahasa Korea itu yang bisa saya gunakan untuk masuk ke perusahaan ini. Hmm. Berarti kalau saya bisa katakan baik Pak Sugianto maupun Pak Heru sudah cukup berpengalaman lah di Korea ya Pak. Nah, kalau misalnya Iya, kita tarik lagi dari awal nih, Pak. Waktu daftar nih, Pak Sugi dan Pak Heru, waktu ikut proses awal, menurut Bapak-Bapak, bagian mana yang paling penting buat bekal sebelum sebelum nih ya, Pak, sebelum berangkat iya, ke Korea Selatan? Saya ke Pak Sugi dulu coba, Pak. Misalkan kita lulus ya dalam program G2G gitu atau tes skill Betul. atau apanya kan. Ya intinya gitu, Mm-mm. gini loh, Pak. Yang penting kita tuh beradaptasi dulu, cari kenyamanan dulu di saat kerja. Kalau sudah nyaman kerjaan dengan lingkungan sekitar kita, intinya intinya jangan gimana ya sedikit-dikit
emosi gitu. Ada kesalahan sedikit dimarahin sama bos terus emosi kan gitu. Jadi intinya buat para PMI ya calon PMI yang mau ke Korea tuh intinya egonya tuh coba dikendalikan dulu gitu loh. Karena Hmm. yang harus dijalani di sini tuh ya emang kita tuh nggak ngerti bahasa, nggak ngerti kerjaan kan awalnya gitu. Jadi ya sama gitu. Kita juga kerja di Indonesia. Misalkan kita di bidang komputer lah misalkan. Terus kita kerjanya di pengelasan. Ya sama dimarahin terus kan Pak. Jadi nggak ada bedanya, cuman yang beda itu bahasa dan negaranya aja udah. Jadi intinya sabar dulu, Hmm. jalani ikhlas dulu. Intinya ya sabar lah Pak yang harus dijalani itu Pak. Kalau Pak Heru sendiri apa Pak? Apakah memang kemampuan seseorang pekerja migran untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, terutama di negara yang baru itu menjadi sangat-sangat penting? Bagaimana Pak Heru? Iya, paling enggak 3 bulan, Pak. Walaupun seperti saya kan mungkin punya basic di pengelasan, ketika masuk ke sini juga banyak yang harus saya pelajari. Seperti mungkin kosakata, mungkin di daerah saya yang mana yang daerah saya sebelumnya sama daerah sini juga berbeda gitu kan. Tapi yang Ya, menurut saya ya, untuk ya. bekal paling penting ke Korea Selatan adalah bahasa. Bahasa itu nomor satu. Karena itu apa ya bukan untuk mungkin interaksi di lapangan atau mungkin di apa ya di sekitar kita lah. Mau belanja, mau kita mau pergi kemana kan interaksi kan harus pakai bahasa gitu kan. Nomor satu tetap bahasa kalau bagi saya gitu. Nomor duanya skill Ya, gitu oke, kan. oke. Kalau memang mempunyai skill itu dapat nilai plus gitu kan. Mungkin Nah, itu kalau saya. misalnya tadi Pak Heru tuh sempat menyinggung soal tantangan, Pak Sugi juga sempat ngomongin soal bagaimana sulitnya ketika baru pertama tiba di Korea Selatan dan beradaptasi dengan lingkungan ke sana. Eh, saya jadi bertanya nih, saat pertama kali sampai dan memulai kerja, tantangan paling berat apa yang Bapak-bapak rasakan saat tiba di Korea Selatan? Bisa diceritakan mungkin ada cerita unik atau lucu yang personal buat Pak Sugi maupun Pak Heru. Coba Pak Sugi dulu, Pak. Silakan, Pak. Kalau tantangannya ya gitu. Jadi gimana ya? Jadi kita belajar di rumah sama di sini tuh kan agak beda bahasanya, Pak. Gitu. Ada agak ya intinya kalau di sini tuh yang diambil tuh yang ya kalimatnya tuh nggak panjang-panjang banget, jadi nggak kayak kita belajar di rumah gitu. Apalagi kan di daerah saya kan saturi atau bahasa dialeknya kan sering digunakan sama lingkungan orang sini, Pak. Jadi saya Hmm, juga belajar lagi tuh langsung berinteraksi dengan warga-warga Korea gitu. Dan ya hmm, tantangannya tuh, ya saya juga awal ke sini mabok laut itu sekitar 1 bulan. Nah, setelah berangkat kerja terus mabuk lagi capek kan kesel dimarahin terus sama bos saya juga bilang orang rumah bilang ibu bapak oh saya mau kabur aja deh saya mau jadi ilegalan aja deh gitu terus terus kena kena omongan ibu kan nanti kamu katanya mau bikin rumah kamu mau nikah nanti misalkan kamu kabur gimana kalau ke ini kena operasi terus dipulangkan dari ke Korea ke Indonesia nanti cita-citamu gagal dong jadi saya tuh ya oh mungkin mungkin saya tuh harus sabar gitu di sini Pak gitu awalnya ini jadi satu pesan bulan orang tua benar-benar menjadi bekal bagi iya Pak Sugi ya, untuk bisa iya bertahan di iya awal-awal ya, iya gitu gitu. sampai Kalau Pak sampai Heru sendiri, 1 tahun lah ya 1 tahun ya, adaptasinya itu ya. Kalau tadi kan Pak Iya, Sugi kan cerita saat mulai kerja 1 bulan tuh mabuk laut tuh. Itu iya, kan sebagai seorang nelayan kan masalah tuh. Mungkin kalau iya, Pak iya. Heru punya cerita berbeda. Gimana Pak? Ya, kalau saya seperti tadi, Pak, bahasa bahasa memang dulu ya, kadang disuruhnya A, ngelakuinnya B. Seperti itu jadi Hmm, apa komunikasi akhirnya bertengkar sama orang bukan bertengkar sih, lebih tepatnya dimarahin sama atasan gitu kan. Terus sama nggak semua orang Korea itu apa ya bisa menolerir kita gitu kan. Misal ya, kita ya, baru ya. datang ke Korea gitu kan, bahasa Koreanya masih masih apa itu masih kualitas yang rendah banget gitu. Hmm, Ya seperti itulah yang mungkin tantangan bagi saya adalah bahasa gitu kan. Sama iklim, Pak. Cuaca di sini itu yang hmm. terutama. Ya karena kita tahu kalau di Indonesia ini tropis kan ya dan Iya, iya, matahari iya. banyak sekali. Kalau di Korea dingin nih Pak ya, salju Iya, juga nggak ya terlalu dingin ya. dingin, Pak.
Cuman ada 4 Kalau musim gitu aja gitu kan. kalau kalau terkait etos kerja gimana Pak? Tadi kan Bapak sempat singgung nih Pak Heru nih. Kalau uh, Iya, uh, selain komunikasi, etos kerja juga menjadi tantangan buat Bapak di awal. Bisa dijelaskan lebih panjang Pak? ya etos kerjanya ya setahu saya kalau sini kan apalagi perusahaan saya ya, atau perusahaan yang dulu tempat saya bekerja adalah pertama ya kerja secara aman gitu kan, Hmm, teliti, terus kerja secara mungkin cepat-cepat yang mungkin apa paling terkenal di sini pali-pali gitu. hmm, hmm. Yang tapi terutama tetap Apa Pak? Tadi pali-pali Pak? pali-pali itu atau cepat-cepat gitu kan. Itu bahasa Korea, pali-pali gitu ya? Pali-pali gitu kan. Oh gitu. Itu Ya, ya, ya. pokoknya Menarik, pertamanya menarik. tetap kerja aman gitu. Terus keduanya kerja dengan teliti, kerja dengan cepat gitu kan. Terus jangan banyak bicara gitu intinya. Makanya jangan banyak bicara tapi banyak bekerja gitu kan. Itu biasanya di perusahaan ada apa itu kayak semacam apa itu slogan gitu kan atau apa apa banner kayak gitu, gitu di kantor atau di itu biasanya ada kalau tempat saya itu kan. Kalau saya penasaran Pak, kalau di tempat Bapak Heru bekerja, ada berapa orang pekerja migran Indonesia Migran yang Indonesia setahu cukup Bapak? banyak sih, Pak. Mungkin Hmm, yang apa itu yang perusahaan langsung gitu kan. hmm, Maksudnya direct langsung ke perusahaan ada sekitar 450-an lah. 450. Berarti memang Iya. eh, pekerja migran Indonesia cukup banyak ya di perusahaan Bapak. Iya, Kalau saya boleh tahu nih Pak, dari gambaran pekerja lokal terkait iya. pekerja migran Indonesia itu seperti apa Pak? Saya penasaran Pak. Ya apa itu yang jelas rajin, ulet, baik itu. Ketika dimarahin pun kalau saya pribadi apa ya, jangan sampai menunjukkan apa ya, mungkin em, kalau dimarahin mukanya ditekuk atau gimana. Kalau dimarahin kayak saya berusaha itu biasa Hmm, saja gitu kan. Mukanya mental dibikin baja ya biasa Pak ya. saja itu ya. Mungkin salah satu itu yang membuat apa mungkin saya atau teman-teman saya mungkin disukai di sini gitu kan. Hmm. Kalau Pak Sugi sendiri, Pak, dari pengalaman Bapak selama bekerja atau tinggal di Korea Selatan, menurut Bapak apa hal yang paling dihargai oleh masyarakat sana terhadap pekerja Indonesia, pekerja asal Indonesia nih, Pak, secara spesifik Indonesia? Ya, karena orang ya misalkan warga asing kayak kayak kita tuh orang Indonesia tuh jadi kena ini, Pak. Jadi kan di sini kan kebanyakan kan intinya orang kan 50 ke atas semua kan umurnya. Hmm, 50 ke atas. Jadi ada misalkan disuruh-suruh tuh kita tuh nurut walau cuman dikasihnya makanan, ya walaupun kayak ada yang berat gitu. Ini bantu sebentar gitu ya, pasti nurut. Jadi orang-orang Indonesia tuh katanya apa sih ya bahasa Indonesianya tuh ini apa ya nurut orangnya tuh gitu. iya, Jadi iya. Pekerja keras mungkin, Pak ya. pekerjaannya tuh nurut gitu terus. Jadi intinya intinya disuruh apapun juga kan kita kan intinya harus berbaur dengan masyarakat sini Pak. Beda Iya, beda betul. kayak beda kayak kita di perusahaan atau pabrik atau yang lainnya kan gitu. Jadi ya intinya saya tuh udah 9 tahun di situ ya udah seperti kayak saya di Indonesia aja gitu. Kayak ya kayak Hmm. masyarakat sendiri, keluarga sendiri gitu aja. Jadi Oh gitu intinya ya. intinya nurut gitu disuruh apa juga nanti ya walaupun cuman dikasih kasarnya buat beli es atau buat beli rokok gitu. Nah, kalau dari Pak Heru tadi informasinya kan di perusahaan Pak Heru yang adalah sebuah perusahaan B2B itu ada ratusan bahkan sampai 400 tadi ya informasinya. Kalau saya Ya boleh betul. tahu ya pengetahuan Pak Sugi aja nih yang bekerja di sektor informal atau mungkin pekerja seperti Pak Sugi yang bekerja di lapangan jumlahnya ada berapa? Di apa di pelabuhan saya tuh ada orang Indonesia berapa orang cuman beda bos juga gitu. Ada Hmm. 6 a 7 orang kan. 7 orang lah gitu. Interaksi sendiri dengan pekerja di sana apakah punya eh, perkumpulan pekerja Indonesia di Kalau sana yang sering Bapak datangi atau seperti apa? Mungkin Pak Sugi dulu, Pak.
jadi kan dulunya kan saya kan sendirian gitu di sini, nggak ada orang Indonesia. Jadi tiap kali orang Indonesia datang itu ya belajar bahasanya sama saya gitu. Katanya bos ngomong gini 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 artinya apa sih? Jadi dikasih tahu sama saya. Terus masalah masalah kerjaan, gimana sih cara cara bikin tali ini gitu. Kayak kayak misalkan menyambung tali tambang atau gimana gitu yang putus. Jadi saya beritahu, saya kasih tahu. Jadi intinya ya kita berbagi pengalaman sama orang baru gitu. Syukur-syukur kan Hmm. orang baru langsung bisa langsung bisa kerjanya gitu, Pak. Misalkan ada anak baru datang ke sini, ya pasti saya tuh langsung dipanggil. Ini kasih kasih tahu katanya ini gitu. Hmm. Berarti peranan komunitas WNI di sana juga sangat penting untuk membantu pekerja migran yang baru datang khususnya ya. Kalau Iya. Pak Heru sendiri bagaimana Pak di perusahaan Bapak? Apakah ada SOP-nya atau komunitas pekerja Indonesia di sana sudah mempunyai apa ya cara-cara tersendiri untuk membantu pekerja migran yang baru datang? Em, yang pasti itu Pak, kalau di tempat saya kalau komunitas itu nggak ada. Tapi kan kebetulan anak-anak mungkin yang beragama Muslim itu di perusahaan atau di asrama itu disediain sebuah ruangan sendiri untuk melakukan ibadah gitu. Nah, di situ mungkin bisa berkumpul di situ. Terus untuk Hmm. mungkin anak-anak yang baru itu biasanya memang dibagi tuan per apa seperti saya mungkin fitter itu per satu orang satu gitu biasanya untuk ngajarin gimana di lapangan, gimana caranya kerja aman, ya seperti itu Pak. Ada sistem mentoring seperti itu nggak Pak? Iya, kurang lebih 1 tahun Pak, nggak bisa langsung Hmm. dilepas itu. Ya, ya. Jadi memang dimentor oleh pekerja migran Indonesia lain yang senior atau ada pendampingan dari mungkin dari perusahaannya dengan pekerja lokal? Awalnya saya dimentorin, kebetulan saya karyawan apa itu benar-benar karyawan yang direct langsung di perusahaan ini ya atau di tim ini Hmm. juga saya langsung jadi orang asing pertama gitu kan yang di kantor ini loh terutama di tim ini gitu kan kan kebetulan Oh gitu ya. perusahaannya sangat luas sangat mungkin berbagai macam tim gitu kan. Lah, di tim saya itu kebetulan saya sama teman-teman saya 7 orang itu yang pertama kali masuk tim ini jadi kemarin pertama kali ya dimentorin sama orang Korea 1 tahun bulan berapa ya tahun kemarin bulan 11 11 kalau nggak salah itu ada datang 4 orang itu. Nah, yang 4 orang itu dimentorin sama orang Indonesia gitu. Gitu. Jadi memang ada pendampingan khusus yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia yang baru datang ke Korea ya. Ya, Itu mengingat merupakan apa ya Pak? nilai Kalau tambah di sini kan, tersendiri. ya mengingat di perusahaan itu, di perusahaan saya itu apa ya? Mungkin perusahaan yang mengandung resiko kerja sangat tinggi gitu kan. Oh ya, 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 ya. Jadi Harus SOP benar-benar, benar-benar harus dimatangkan ya betul-betul ya. harus benar-benar dilakukan gitu kan. Nah, saya ingin bertanya yang pastinya akan menarik banyak yang nonton podcast ini atau anggota Kadin tertarik untuk bekerja di luar negeri. Dari sisi penghasilan nih Pak, nah dan kehidupan sehari-hari, perubahan apa yang paling terasa sejak bekerja di Korea Selatan Pak? Mungkin Pak Sugi dulu. Perubahan apa ya? Ya intinya gini, Pak. Dari dulu kan saya kan mau ya setelah ya pas lagi masih sekolah SMA juga saya tuh saya pengen pengen kerja gitu ke luar negeri atau ke Korea atau kemana gitu. Cuman cuman kata orang tua mending juga cari pengalaman dulu di Indonesia, kerja di orang tuh seperti apa sih gitu. Enak nggak disuruh orang gitu. Jadi ya perubahannya ya alhamdulillah cita-citanya kan misalkan pengen bikin rumah, terus nikah, misalkan beli sepeda sawah walaupun nggak banyak juga kan gitu. Jadi benar-benar membantu sekali ya Iya, keuangan membantu keluarga sekali. Pak Sugi dan juga rencana-rencana Pak Sugi mungkin ke depannya seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Heru sendiri seperti apa Pak? Ya selain uang atau materi, yang jelas pikiran saya jadi lebih fresh Pak kalau di sini. Apa ya? Kenapa tuh Mungkin bisa lebih fresh tuh kenapa tuh Pak? oh nggak tahu Pak. Saya itu istri saya sampai heran kok keinginannya itu walaupun di rumah masih ada uang itu tetap keinginan kerja di Korea gitu kan. Saya pribadi saya juga nggak tahu gitu kan. Terus
tubuh juga terasa lebih apa ya, mungkin lebih bugar karena di sini untuk mobilitas sehari-hari di apa itu di dalam perusahaan itu saya menggunakan sepeda gitu kan. Hmm. Terus apa mungkin jalan atau mungkin aktivitas yang lain itu yang mungkin membuat saya itu apa lebih fresh atau bugar gitu kan. Soalnya hampir setiap apa ya setiap hari lah kurang lebih kalau pas kerja itu mungkin langkah saya itu sampai 17.000 16.000 mungkin paling banyak itu 18.000 langkah seharinya itu kan. Memang budayanya jalan kaki di sana, Pak, atau bagaimana, Pak? Oh, enggak sebenarnya sih kalau untuk di luar mungkin di luar perusahaan loh saya bisa menggunakan bis atau transportasi yang lain gitu kan. Tapi kalau untuk di dalam perusahaan saya harus menggunakan sepeda itu nggak boleh kita mungkin pakai sepeda Oh, listrik atau motor itu nggak oke, bisa itu. oke, Soalnya oke, kadang oke. saya kan ikut kapal maksudnya ikut kapal itu ketika kapal selesai dirakit habis itu Hmm. kita pindah dock gitu kan kadang bisa 4 sampai 5 kilo. Iya, iya, iya. Pindah ini Mobilitasnya ya, harus pindah menggunakan lokasi kerja ya. ya ya mobilitas untuk ngikutin apa itu kapal itu pakai sepeda gitu kan. Sebenarnya ada Oke, bis, tapi bis itu menurut saya kurang efektif gitu kan. Kita nggak bisa sewaktu-waktu pindah gitu kan. menarik sekali, Pak. Berarti keluarga Bapak di sana ya? Enggak, keluarga saya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Sama Ya, juga, Pak Sugi juga. Keluarga di Indonesia atau ada keluarga istri di sana? Keluarga di Indonesia, Pak. Oke. Walau, walaupun Berarti kalau ya walaupun Sugi. walaupun dari tahun kemarin kan dapat visa F2 kan. Jadi kan bisa bawa keluarga, Iya, bisa investasi, bisa betul. ber apa misalkan berusaha apa bikin usaha di Korea. Cuman kan saya kan karena di sini cuman kerja kan pengennya saya kan kerjanya emang dari musim dingin sampai musim semi aja gitu. Biar biar Hmm. 6 bulan di Korea, 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Korea, 6 bulan di Indonesia gitu aja. Oke, Pak Sugi. Pak Sugi, Pak Heru, ini mungkin pertanyaan terakhir saya nih. Ini sangat eh, menarik dan juga penting pembicaraan kita ini karena eh, diharapkan makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang tertarik atau membuka peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mengubah penghidupan ataupun menjadi mungkin jalan hidup masing-masing sebagai pekerja migran Indonesia dimanapun tempat atau lokasi negaranya. Nah, terakhir dari Pak Heru dan Pak Sugi, buat teman-teman di Indonesia yang kepikiran kerja di Korea Selatan, spesifik Korea Selatan, pesan paling jujur apa yang ingin Anda sampaikan? Kita ke Pak Heru dulu. ya baik. Menurut saya untuk yang itu belajar bahasa Korea, tingkatkan skill yang ada gitu kan. Terus manfaatkan semua waktu, terus jaga kesehatan. Itu aja Pak, itu kan. Kalau dari saya gitu kan. Jadi bahasa, ketekunan, dan kesehatan. Nah, Jelas tuh Pak ya. ya Sama kesehatan juga. sama tekad kali ya untuk belajar banyak hal Ya, ya. ya betul Pak. Nah, kalau Pak Sugi nih, Pak Sugi apa ya pesan paling jujur dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat atau kaum muda di Indonesia yang spesifik ingin kerja di Korea Selatan? Kalau saya kan dari G2G fishing. Jadi buat anak-anak calon fishing di Korea, intinya jalani dulu gitu. Jalani dulu kerjaannya, sabar dulu karena Jalani dulu tuh maksudnya gimana Pak? jadi kan gini, Pak. Kadang-kadang kan ada yang berpikiran kan yang penting kita nyampe Korea aja dulu gitu. Yang penting dari rumah nih nyampe ke Korea. Padahal kan Oh, ikutnya fishing. Nah, terus kan karena ya kerjaan capek ini dan itu katanya di fishing kan gini 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 kadang kerjaannya keras ini dan itu. Cuman kalau kita belum nyaman dengan kerjaan tersebut, ya emang kita juga mikirnya ih kerjaan apa sih kayak gini amat kan gitu. Nggak kayak di pabrik loh santai gini 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 kan gitu. Cuman itu karena belum nyaman. Coba kalau itu udah nyaman, orang saya aja 9 tahun kok di sini bertahan, bener nggak? Terus kita tuh harus berbaur dengan lingkungan dikarenakan di fishing itu beda kayak di kota, pabrik atau semacamnya gitu, perusahaan lainnya. Karena di fishing itu kebanyakan ya di pelosok-pelosok desa gitu. Terus yang sering jadi tekad. berinteraksi lah dengan orang Korea gitu. Intinya kita tuh jangan apa ya, ya jangan sampai mulut kita tuh malu gitu bertanya, malu gitu ngobrol sama orang Korea. Toh juga apa dimanapun Anda
berada, terus dimanapun negaranya kita bekerja, toh orang tuh sama, yang beda cuma bahasa, iya enggak? Orangnya sama kok, sama-sama orang itu. Intinya sabar aja gitu. Jadi sabar. kemampuan. Iya, kemampuannya ya dia harus intinya kita tuh harus berani ngomong, harus berani ambil tindakan gitu aja. Sabar, tekad kuat, dan juga mau beradaptasi dengan lingkungan ya. Oke. Pak Heru, Pak Sugi, terima kasih atas waktunya bersama Kadin Indonesia Institute. Terima kasih sekali lagi. Sukses dan sehat-sehat selalu di sana. Salam untuk keluarga. Terima kasih atas waktunya. Saya Gentur Narul. Demikian podcast Kadin Indonesia Institute.